Semoga meneguhkan kembali sambungan rohani kita melalui para masyayikh, para guru-guru kita hingga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini saatnya kembali kita mengingat nasihat-nasihat para masyayikh kita, santri yang telah menjadi alumni. Bukalah kembali catatan-catatan semasa mengajinya di pondok pesantren. Ingatlah nasihat Kiai Syamsul Arifin. Setiap santri hendak pulang berpamitan pada beliau, senantiasa mendapatkan nasihat murok jong, murok abakna, murok keluargana, murok masyarakat. Murok ini juga bermakna luas, mengaji tentang diri kita, bagaimana menempatkan diri ini di masyarakat, dimulai dari penempatan diri kita dalam keluarga, lingkungan sekitar, dan masyarakat luas. Ingatlah kembali nasihat Kiai As'ad Trosaki tentang perjuangan. Beliau adalah pahlawan nasional, memiliki cita-cita, visi dan misi yang begitu cemerlang, wawasan yang luas tentang kebangsaan. Tentu kebangsaan dengan spirit keagamaan. Maka para santri yang telah bermasyarakat, ingatlah kembali cita-cita guru kita. Kiai Fawaid juga pernah berpesan tentang santri yang pulang ke masyarakat, jangan sombong. Ingatlah kembali guru ngajinya, guru torangah, guru adibah. Cabisi boleh, mintalah doa berkahnya. Karena tanpa beliau kita mungkin tidak akan terhantar mengenal guru-guru lain, para masyayikh, para ulama yang kemudian memperluas keilmuan kita lebih tinggi lagi. Berkat para guru utama inilah yang kemudian membentuk jati diri kita sebenarnya sebagai santri. Dan setiap kali mengenang peristiwa bersejarah Hari Santri Nasional, kita mengingat bagaimana nasihat Sang Maha Guru Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari tentang resolusi jihad bagi negeri yang kita cintai ini, menunjukkan bahwa telah jelas semangat keagamaan menjadi motivasi terkuat untuk menjaga amanat besar bangsa negara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jagalah, syukuri kenikmatan ini, nikmat kemerdekaan, isilah dengan bangun kembali jiwa raga kita, bangun kembali spiritualitas kita, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, bangunlah masyarakatnya. Dan tentu ketika masyarakat telah bangun dan bangkit dari kelalaiannya, umat ini akan bangkit menuju kejayaannya. Waldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semua itu tidak lain karena guru kita semua. Siapalah diri kita tanpa beliau. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebenarnya setiap orang tua adalah guru kita. Orang tua, ayah, ibu adalah guru kita yang utama, yang mengajarkan kita, mengenalkan kita tentang segala nilai kebaikan, mengajarkan kita berucap kata. Bahkan ketika kita terlahir, ayah kitalah yang kemudian mengingatkan kembali tentang kalimat syahadat yang dahulu di alam arwah kita telah pernah bersyahadat. Di alam semasa firman Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna.
Maka ayah kita kembali mengingatkan, telinga kanan kita diperdengarkan azan, telinga kiri kita diperdengarkan iqamah. Dua kalimat suci ditanamkan dalam hati. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka semoga sepanjang hayat kita mampu menjaganya, merawatnya, dan memperkokohnya kembali. Senantiasa memperdalam makna dari kalimat yang kita nyatakan. Terus mendapatkan bimbingan, meningkatkan nilai makna syahadat yang sesungguhnya. Guru kita Kiai Syamsul Arifin telah mengajarkan makna syahadah yang sesungguhnya. Kaula anyak se sobung pangeran angin Allah ngaratoni dalam sataja Asidong sifat ban af'al Kaula anyaksi Nabi Muhammad utusan Allah, keturunan Quran hadis leras angku wajib etoro. Ketika beliau mengenalkan makna anyakse maqamus syahadah, beliau Kiai Syamsul Arifin telah lebih dahulu mencerap makna syahadah yang sesungguhnya. Beliau telah benar-benar anyakse. Inilah yang harus kita hayati, mendalami setiap makna yang beliau ucapkan dan belajar, berharap semoga batin kita pun seperti batin guru kita. Amin, Allahumma amin. Mengenal Allah dan pintu mengenal Allah melalui mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan merasakan nikmatnya bersolawat tanpa kenal siapa sosok yang kita puji dalam solawat itu. Siapakah sebenarnya Sayyidina Muhammad, sosok yang telah menjadi yatim saat dalam kandungan, menjadi piatu ketika usia 6 tahun, ditinggal wafat kakeknya, suka duka terus menjadi perjalanan hidupnya. Sosok yang terdidik sebagai pengembala, dewasa menjadi pemimpin umat manusia, bahkan menjadi rahmatan lil alamin. Beliau yang telah mampu mendengar suara benda-benda, bebatuan, pepohonan, bunga-bunga, binatang, burung-burung, mengucapkan salam kepada sang baginda. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Beliaulah yang dengan panggilan isyarat tangannya, pohon berjalan dengan akarnya datang untuk menghadap sang baginda. Beliaulah
yang dengan genggaman tangannya kerikil bertasbih, berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jari jemari baginda adalah mata air yang deras mengalir, menghilangkan dahaga ratusan pasukan Khandaq. Jari jemari baginda menjadi sumber mata air, tempat berwudu para sahabat. Dalam situasi yang genting, serangan yang dahsyat dari kuffar Durjana, maka segenggam pasir di tangan baginda atas firman Allah, wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama, maka setiap butiran pasir menjadi peluru yang mengenai mata, wajah setiap kafir Durjana. Syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh. Tangan baginda menjadi apotek ilahi yang menyembuhkan setiap luka, setiap derita para sahabat setia. Ada yang datang membawa biji mata yang telah terlepas, terkena senjata. Maka berkah air ludah mukjizat dalam usapan tangannya yang mulia, pulih seketika, bahkan wajah sahabat itu lebih tampan dari semula. Sayyidina Ali yang pernah mengeluh kesakitan, berkat doa mujarab sang baginda hilang seketika. Anak kecil yang dibawa oleh ibundanya sejak lahir tak bisa bicara, maka dihadapkan kepada sang baginda. Beliau pun bertanya, man ana, siapa aku? Tiba-tiba anak kecil itu pun berkata, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Inilah sholawat yang kita haturkan, sosok yang harus lebih kita kenal siapa beliau. Di saat berjalan di naungi awan, bahkan suatu ketika hakikat jati dirinya diperlihatkan, sehingga Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah melihat sosoknya yang bercahaya. Sayyidina Ali dan para sahabat lain pun pernah melihat hakikat zat cahaya sang baginda. Isra Mi'raj adalah bukti nyata bahwa beliau adalah nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya, melesat dengan kekuatan cahaya, mengendarai buraq yang kecepatannya cahaya, dibersamai malaikat Jibril yang tercipta dari cahaya, menembus ruang waktu dari bumi hingga menuju langit, mencapai puncak Sidratil Muntaha. Beliaulah Sayyidil Wujud, insan kamil, baginda Nabi Muhammad SAW. Tanpa beliau kita bukanlah siapa-siapa. Maka bersyukurlah, beruntung kita menjadi dan dinisbatkan sebagai umat Sayyidina Muhammad. Andaikan beliau hadir kembali bersama kita, betapa bahagianya. Sallu ala Nabi Muhammad